Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita hari ini akan membahas tradisi-tradisi yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang tema kita ini, harus kita awali dulu dengan pengertian dan pembahasan tentang apa itu yang dimaksud dengan sunnah Nabi dan apa itu yang dimaksud dengan tradisi, biar kita punya kesepakatan ketika membandingkan atau menyatakan mana sunnah yang tradisi yang bertentangan dengan sunnah. Yang pertama, kata sunnah. Sunnah itu sebenarnya sebuah kata yang punya banyak makna, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Karena dengan beda sudut pandang, maka makna dari sunnah itu sendiri bisa jadi berbeda. Apalagi kita juga mengenal ada banyak disiplin ilmu dalam agama Islam. Ya, kita mengenal ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu akidah dan seterusnya. Nah, maka masing-masing disiplin ilmu itu Pak juga punya istilah sunnah yang mereka gunakan untuk memberi nama apa yang ada dalam disiplin ilmu itu. Kayak gini Pak, nama manusia itu kan banyak yang kembar namanya. Ya, ada nama yang paling populer di Indonesia itu yang diakhiri dengan kata din. Ya, ada Zainuddin, ada Khairuddin, ada Jamaluddin, ada Salahuddin, din banyak itu. Jadi ada lagunya Udin Sedunia gitu ya. Nah, setiap orang itu bisa saja memberi nama anaknya dengan pakai ada kata din di belakangnya, sehingga walaupun namanya mungkin kembar, tapi anaknya beda, orangnya beda. Nama bisa kembar, tapi orangnya beda. Nah, begitu juga dengan istilah sunnah. Sama-sama istilahnya sunnah, tapi sunnah anaknya siapa dulu nih? Kalau sunnah dalam bidang ilmu fikih, ya saya awali dengan ilmu fikih. Istilah sunnah itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan Nabi. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan Nabi. Sunnah itu adalah istilah dari status hukum. Jadi kan kita suka bilang, puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah, sholat duha itu hukumnya sunnah. Gitu kan Pak, sering dengar ya. Nah, sunnah ini maksudnya bukan sunnah Nabi, tapi sunnah di sini maksudnya adalah status hukum dari ibadah yang kita lakukan itu. Dimana kalau ibadah itu kita kerjakan kita dapat pahala, dan kalau enggak kita kerjakan kita juga enggak berdosa. Nah, itu istilahnya adalah sunnah. Nah, sunnah yang lain nanti lain lagi maknanya. Misalnya, kalau kita sebut dalam ilmu usul fikih, di dalam ilmu usul fikih dipelajarilah berbagai macam sumber-sumber syariat Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat Qiyas. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, kata sunnah di dalam ilmu usul fikih itu pengertiannya beda lagi. Pengertiannya adalah itu hadis. Jadi sumber agama Islam itu Al-Quran,
hadis, ya kan, ijma, qiyas. Nah, hadis yang dimaksud di situ apa? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan sikap diamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada istilah sunnah lagi, tapi nggak ada kaitannya dengan hukumnya. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Karena ini sunnah dalam dunia ilmu usul fikih. Beda mata kuliahnya, beda disiplin ilmunya, maka beda juga makna atau definisi dari kata sunnah itu sendiri. Nah, kalau menurut usul fikih, sunnah adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, bahkan sikap diamnya Nabi. Itu adalah sunnah. Dan itu sumber hukum Islam yang hukumnya belum ketahuan. Belum tentu loh kalau Nabi mengerjakan lantas buat kita jadi wajib, kan belum tentu. Bisa jadi Nabi mengerjakannya, tapi ternyata jatuh hukumnya itu tidak wajib buat kita. Jatuh hukumnya bisa sunnah, bisa mubah, bahkan bisa makruh dan haram, walaupun Nabi melakukannya. Apa contohnya? Kalau yang Nabi melakukannya dan hukumnya wajib buat kita, ya contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, itu kan Nabi melakukannya dan kita juga jadi wajib. Tapi kalau sholat duha, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, nah sholat idul fitri, idul adha, Nabi melakukannya. Tapi seandainya kita tidak tahajud, tidak witir, dosa nggak? Kan enggak. Kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Oh, itu jatuhnya sunnah berarti. Sunnah Nabi yang jatuhnya sunnah. Nah, nanti ada sunnah Nabi, karena sunnah itu kan perbuatan Nabi, yang jatuhnya itu bukan wajib, bukan sunnah juga, tapi mubah. Contohnya apa? Contohnya Nabi kalau berbicara selalu pakai bahasa Arab. Nabi kalau bicara nggak pernah pakai bahasa Indonesia, Pak. Apalagi bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, nggak pernah kan? Nah, itu Nabi kalau bicara pasti bahasa Arab. Sekarang saya tanya, buat kita orang Indonesia ngomong pakai bahasa Arab itu wajib nggak? Ya enggak. Sunnah nggak? Enggak juga. Terus ya mubah-mubah aja. Kalau mau ngomong bahasa Arab, oke, silahkan. Nggak pakai bahasa Arab, ya nggak apa-apa juga. Lagian mau ngomong bahasa Arab di tengah orang yang nggak bisa bahasa Arab, kan sama juga bohong. Nggak ngaruh juga kan. Itu contoh. Bahasa yang digunakan Nabi itu contoh adalah sunnah Nabi yang tidak ada perintahnya bagi kita untuk menggunakannya. Baik itu wajib ya, ataupun sunnah, tidak, itu mubah-mubah saja. Termasuk Nabi tiap hari kan makan minum. Nah, menu makanan Nabi wajib nggak buat kita untuk kita makan juga? Misalnya Nabi makannya apa? Kalau kita kan makan nasi, kalau Nabi kan makan roti. Sebagai orang Arab, beliau makan roti. Maksudnya roti itu jadi makanan pokok yang setiap hari ya roti gitu kan. Nah, ini jatuhnya juga buat kita tidak wajib, juga tidak sunnah juga, mubah-mubah saja. Kalau ada di antara kita yang nggak doyan nasi, doyannya roti, nggak otomatis dia dapat pahala gitu, ya. Dan kalau kita nggak doyan makan roti, makannya nasi, nggak otomatis kita jadi dosa, walaupun kita nggak mengikuti sunnah Nabi dalam urusan menu makanan pokok. Nabi minumnya susu kambing yang diperes, dan itu tidak dilakukan tidak dimasak gitu ya, tidak diproses dan sebagainya, mentah-mentah gitu aja diminum. Nah, yang lucu gini, minumnya, nah ini budaya Nabi nih, budaya orang Arab sebenarnya. Satu ember itu minumnya rame-rame Bapak Ibu sekalian. Jadi mulutnya banyak di situ gantian. Habis minum blok tuh kasih di sampingnya. Sampingnya terima, minum blok sampingnya lagi terus gitu.
Jadi satu ember bisa 10 orang itu, mulut ada nyampur semua di situ. Itu sunnah Nabi. Sunnah. Pertanyaannya, apakah kita harus begitu cara minum susu kita? Enggak juga. Jangankan begitu, minum susunya aja buat kita udah muntah-muntah gitu. Ya apalagi diwajibkan, itu tentu buat kita jadi susah. Nah bahkan ada juga sunnah Nabi yang buat kita tuh jatuhnya bukan wajib, sunnah atau mubah, bahkan hukumnya jadi makruh dan malah jadi haram. Ada banyak perbuatan Nabi yang buat kita jatuhnya haram. Misalnya dalam hal puasa, Nabi itu puasanya itu wisol. Wisol itu beberapa hari disambung, dari kata wasola, nyambung gitu kan. Siangnya puasa, malamnya juga puasa. Jadi nggak ada istilah berbuka atau sahur, karena siang malam nyambung terus. Nah itu Nabi mengerjakannya. Ketika para sahabat ada yang lihat dan pengen puasa kayak gitu juga, puasa wisol, oleh Nabi dilarang. Nah, karena Nabi punya kekhususan, beliau bilang bahwa saya dapat rezeki dari Allah walaupun puasa siang malam berhari-hari, saya tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Nah kalau kita umatnya nggak boleh puasa wisol. Termasuk dalam bab pernikahan, Nabi Muhammad itu nikah nggak cuma sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam satu waktu yang sama beliau bisa punya istri lebih dari 4. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 11, tergantung cara ngitungnya. Waktu Nabi wafat yang jadi janda itu ada 9 orang perempuan yang jadi janda gara-gara Nabi wafat. Nah itu kan kalau buat kita nggak boleh, maksimal 4. Tapi satu aja udah 4 gitu kan, apalagi 4 gitu kan, tambah 4 lagi kita gitu kan. Karena Rasulullah SAW punya kekhususan. Dia adalah orang yang memang mengajarkan syariat Islam buat kita, tapi buat beliau sendiri Allah kasih sebuah privilege yang tidak diberikan kepada umatnya. Termasuk tata cara pernikahannya Nabi Muhammad. Itu ada yang unik Bapak Ibu sekalian. Kan beliau mengajarkan pada kita bahwa nikah itu tidak sah kalau nggak pakai wali, ya kan? Nggak pakai saksi itu kan nggak sah. Tapi Nabi Muhammad sendiri dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada walinya, juga tidak ada saksinya. Dan itu diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha." Jadi ceritanya Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Itu dia menikah dengan Zainab. Nah, mereka nggak cocok, cerai. Nah, jandanya si Zainab ini kemudian Allah nikahkan dengan Nabi Muhammad. Nah, proses pernikahannya itu di langit begitulah. Ya, tiba-tiba turun ayat setelah Zaid selesai menceraikan istrinya, artinya sudah habis masa iddahnya, zawwajnakaha. Ini yang ngomong langsung Allah di dalam Al-Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan dia. Siapa? Nabi Muhammad dinikahkan dengan Zainab. Begitu ayat itu turun, resmi langsung dua-duanya jadi suami istri. Dan Zainab langsung aja tiba-tiba ikut aja ke rumah Nabi jadi istrinya. Kapan nikahnya? Tadi malam. Di mana? Di langit. Allah yang menikahkan. Walinya nggak ada walinya, saksinya apalagi nggak ada. Ujuk-ujuk udah nikah aja gitu. Zainab aja bingung, Pak, tiba-tiba dipanggil. Ada apa ya Rasul? Ikut pulang ke rumah saya. Kenapa ya Rasul? Kamu sudah jadi istri saya. Gitu. Jadi langsung aja pulang ngintil ke rumah Nabi gitu kan. Nah itu Zainab itu dinikahkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad tanpa wali, tanpa saksi, tanpa KUA bahkan, tanpa ijab kabul bahkan gitu kan. Nggak ada ungkapan zawwajtuka wa ankahtuka gitu kan. Dan Nabi nggak pernah bilang qabiltu nikahaha, nggak pernah, nggak ada ijab kabulnya. Allah itu langsung nikahkan gitu.
Nah itu khusus buat Nabi Pak. Kita sih sebagai umatnya nggak bisa. Ketemu janda di pasar, ayo ikut pulang gitu. Kita udah dinikahkan, gitu nggak bisa Pak. Itu adalah hak privilege dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi antara perbuatan Nabi Muhammad dengan hukumnya buat kita itu pecah 5. Ada yang perbuatan Nabi itu hukumnya wajib buat kita, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Nah, jadi dari sini kita bisa jelas kita petakan. Kalau kita bilang sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi itu berarti perbuatan Nabi, baik yang wajib kita ikuti atau yang haram kita ikuti, itu semua adalah sunnah Nabi. Karena pengertian sunnah Nabi adalah segala yang dikerjakan oleh Nabi. Apakah wajib kita mengikutinya? Ada yang wajib, ada yang tidak, bahkan ada yang haram. Nah, untuk menentukan mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang haram, kuncinya itu ada di ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu mempelajari tentang hukum-hukum syariat. Salah satu sumber hukum kita setelah Al-Quran adalah perbuatan Nabi. Tapi tetap harus diseleksi mana dari perbuatan Nabi yang wajib, mana yang haram, mana yang mubah, sunnah atau makruh. Nah, itu jadi ada kerjasama antara ilmu usul fikih dengan ilmu fikihnya itu sendiri. Nah, setelah kita jelaskan tentang apa itu sunnah, sekarang kita ngomong tradisi. Jamaah sekalian, yang dibilang tradisi itu ya muncul karena Allah memang menciptakan manusia itu min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan, kata Allah, manusia itu terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'uban wa qabaila. Itu berarti maksudnya apa? Manusia itu tidak pernah sama kebudayaannya, tidak pernah sama tradisinya, pasti akan selalu berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tradisi-tradisi umat manusia itu muncul karena memang Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam tradisinya yang tidak bisa kita buang atau kita tolak. Kita akan hidup dengan tradisi kita masing-masing. Nah, bagaimana kemudian tradisi kita ini ketemu dengan sunnah Nabi? Ya, ada yang dia selaras, sejalan, ada yang dia bertentangan. Nah, tapi dikatakan selaras itu kayak gimana, bertentangan gimana? Nah, ini mau kita bahas sekarang. Jamaah sekalian, kalau saya bilang kita itu bangsa Indonesia, makanan pokoknya nasi, itu tradisi atau bukan Pak? Tradisi, ya. Orang kita kalau makannya cuman roti gitu kagak kenyang Pak. Makan Indomie aja gak kenyang gitu, ketupat aja kagak kenyang Pak. Ya, udah makan nih Indomie 2 bungkus, ditanya udah makan apa belum? Belum. Kenapa? Karena buat tradisi kita, kalau belum kena nasi itu belum makan judulnya, ya kan? Nah, sementara tradisinya Rasulullah itu makannya roti. Nah, sekarang berarti kan tradisi kita ini bertentangan dengan tradisi Rasulullah. Kira-kira kita masuk neraka apa enggak, Pak? Enggak kan? Nah, artinya tidak mentang-mentang tradisi kita itu tidak sesuai dengan tradisinya Rasulullah, lantas kita jadi durhaka, jadi umat yang dibinasakan dan sebagainya. Enggak. Nah, tradisi itu kan kebiasaan. Karena kita lahir di Indonesia, mungkin kalau nenek moyang kita itu lahirnya di Mekah atau di Madinah, dan kita kemudian akhirnya jadi turunannya yang orang Arab, ya mungkin perut kita doyan itu makan roti atau makan kurma gitu. Tradisi kita mungkin bisa jadi sama dengan tradisi Nabi. Nah, tetapi urusan tradisi makan, ya kan, tradisi minum, kebudayaan kita, itu tidak selamanya harus bertentangan. Kalaupun bertentangan dengan tradisinya Nabi, tidak lantas harus
itu dianggap keliru atau salah gitu. Nah, tapi memang ada tradisi-tradisi yang ini bertentangan, ya, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ingat, bukan bertentangan dengan sunnah Nabi, enggak, tapi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini yang mau saya luruskan, jamaah sekalian. Sunnah Nabi itu tidak semuanya harus diikuti. Tadi udah kita bahas. Karena ada sunnah yang sifatnya tradisinya Nabi aja, dan kita tidak harus menghidupkan sunnah yang tradisinya Nabi itu. Kalau Nabi makan gandum, makan kurma, apakah kita wajib menghidup-hidupkan tradisi kayak gitu? Enggak juga. Kacau juga Pak kalau kita harus menghidupkan tradisi sunnah Nabi itu. Nah, tapi kalau bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang dibawa oleh Nabi, nah maka tradisi kita ini harus kita luruskan, harus kita benerin. Jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Bukan bertentangan dengan sunnah Nabi, enggak, tapi bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Di mana letak bedanya? Gini, ibu-ibu sekalian, kalau tadi saya bilang sunnah Nabi apapun yang Nabi kerjakan, gitu ya. Kemudian di masa Nabi itu ada tradisi-tradisi orang Arab jahiliyah yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Orang Arab itu ngomong bahasa Arab, ya kan? Orang Arab itu makan roti, orang Arab itu minum susu, sama dengan Nabi kan? Nggak ada yang bertentangan, tapi ada nilai-nilai yang bertentangan. Ketika misalnya orang musyrikin Mekah itu kerjaannya nyembah berhala, nah itu nggak boleh nyembah berhala, ya kan? Atau misalnya tradisi mereka menyembelih kurban yang dipersembahkan kepada si berhala itu, nah itu nggak boleh pastinya. Atau misalnya tradisi mereka kalau tawaf keliling Ka'bah itu Pak, mereka tuh tawafnya dengan bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul, bertepuk-tepuk tangan sambil telanjang bulat di malam hari. Nah, itu tradisi yang bertentangan. Itu yang kemudian oleh Nabi ditentang. Ya, Nabi tidak mau ikut model-model haji yang model kayak gitu. Itu tradisi bangsa Arab yang kemudian ditentang oleh Islam. Nah, kita pun begitu juga, ya. Di tengah masyarakat kita, kalau ada tradisi yang enggak benar, gitu ya, bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, ya tentu kita harus hindari. Apa contohnya? Ya kalau dari sisi yang sifatnya syirik, ya menyembah berhala itu tradisi yang enggak boleh kita lakukan. Ya menyembah berhala, percaya pada dukun, pada ramalan, pada zodiak, bintang-bintang dan sebagainya. Nah itu tradisi di kita yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Karena dalam agama Islam kita tidak boleh percaya pada dukun, pada ramalan, pada berhala, pada apa yang sifatnya syirik. Nah itu kan tidak boleh, gitu ya. Nah dari segi akidah. Nanti kalau dari sisi ibadah, ada jenis ritual-ritual ibadah yang kita tidak boleh melakukannya, karena ritual ibadah itu ternyata tidak diajarkan dalam agama Islam, dan itu merupakan misalnya warisan dari agama-agama yang lain yang dalam Islam itu tidak boleh dilakukan. Entah itu dari nenek moyang, entah itu dari agama yang lain, tapi dalam Islam itu tidak boleh. Tapi dengan catatan apa? Dalam beberapa hal ada irisan antara agama Islam dengan agama-agama yang Allah utus, yang Allah turunkan sebelumnya. Kayak kita dengan Nasrani, kita dengan Yahudi dan sebagainya, itu ada yang beririsan. Contohnya, waktu pertama kali Nabi disuruh sholat oleh Allah, itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Dan Palestina itu kiblatnya orang Yahudi dan juga kiblatnya orang Nasrani. Di awal Nabi pun sholatnya menghadap kiblat mereka. Termasuk ketika Nabi hijrah ke Madinah disuruh puasa, sebelum ada puasa Ramadan, maka Nabi puasanya ngikutin orang Yahudi, yaitu puasa 10 Muharram alias puasa Asyura, karena mereka memperingati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah,
awal-awal itu masih beririsan, Bapak Ibu sekalian. Jadi agama Nabi Muhammad ya dengan agama Nabi Musa, Nabi Isa karena sumbernya dari Allah, di awal-awal itu Nabi Muhammad disuruh ikut dulu dengan ibadahnya mereka. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, kemudian terjadilah penyempurnaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mulailah pindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Mulailah puasanya berubah dari yang puasa fardu itu 10 Muharram berubah menjadi puasa Ramadan. 10 Muharramnya itu tidak dihapus. Kita pun masih boleh kalau mau puasa, tapi jatuhnya sunnah. Termasuk puasa Nabi Daud alaihi salam, yaitu puasa sehari enggak. Buat kita tuh masih boleh. Kalau mau kita puasa kayak Nabi Daud itu boleh, walaupun Nabi Daud beda nabi sama kita. Nah, tapi kalau buat kita yang wajib, yang fardu itu adalah puasa Ramadan. Nah, semakin disempurnakan, ada yang sudah berbeda 100%, tapi ada juga yang masih sama sampai hari ini dibolehkan. Apa? Ibadahnya Yahudi Nasrani ya, yang sampai hari ini kita masih juga pakai. Ya tadi puasa Asyura itu ibadah mereka. Puasa Daud itu ibadah mereka. Kalau puasa ya. Kalau dalam sholat ada nggak Pak? Ini adalah ibadahnya orang Yahudi, tapi kita masih pakai sekarang dan tidak mengapa kita gunakan. Contoh nih Pak ya, kita masuk masjid ini Pak, sendal kita taruh di luar dan kita masuk dengan bertelanjang kaki. Ini nih tradisi Yahudi di masa Rasulullah. Justru kalau masjid itu tidak pakai karpet, tidak pakai keramik, cuma tanah begitu aja. Dan Rasulullah dan para sahabat kalau masuk Masjid Nabawi, sendalnya dipakai, sepatunya dipakai, tidak ada karpet. Jadi kalau mereka sujud nih, muka nih, kepala nih, wajah belepotan tanah. Belepotan tanah. Itulah yang kemudian bikin beda antara sholatnya umat Islam, umat Nabi Muhammad, dengan sholatnya orang Yahudi. Jadi Nabi itu tetap ngotot biar sahabat kalau sholat pakai sendal. Pernah ada kejadian gini Pak, Nabi jadi imam, kemudian kan dia pakai sendal kan, kemudian tiba-tiba Nabi melepas sendalnya. Dan karena melihat imamnya lepas sendal, jamaah yang semua pakai sendal pun pada melepas sendalnya juga gitu. Nah, cuman begitu sholat udah selesai, Nabi bertanya, kenapa kalian melepas sendal? Mereka jawab, ya karena kita lihat imam melepas sendal. Kata Nabi, oh saya tadi tuh lagi sholat tiba-tiba melepas sendal saya karena Jibril datang memberitahu bahwa di bawah sendal saya itu ada najisnya, maka saya lepas gitu. Nah, lalu Nabi memberi nasihat begini, mulai sekarang siapa saja yang mau masuk masjid, apa tuh Pak? Sendal dipakai apa dibuka? Sendal tetap dipakai, tapi kata Nabi, periksain dulu di bawahnya ada najisnya apa enggak. Kalau ada najisnya, keset-kesetin dulu di luar. Setelah itu ya tetap dipakai, tetap dan sholat dan pakailah sendal gitu. Nah itu Pak, sholat pakai sendal itu ya, itu adalah sunnah Nabi. Sekarang saya tanya, kita sholat pakai sendal nggak Pak sekarang? Enggak. Yang sholatnya pakai sendal siapa? Yahudi. Kenapa sekarang kita sholat pakai sendal kayak Yahudi? Nah, di sini enggak mentang-mentang itu ibadah milik orang kafir, lantas jadi haram untuk kita melakukannya, dan enggak mentang-mentang itu dikerjakan oleh Nabi, malah jadi wajib gitu, enggak selalu juga, ya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya belum pernah menemukan ada masjid yang konsepnya sesuai dengan sunnah Nabi, enggak ada. Masjid yang tanah doang dan orang sholatnya pakai sendal itu nggak ada. Saya nggak pernah menemukan.
Ada kemarin masjid yang nggak ada keramiknya tapi belum jadi, memang dia lagi pembangunan, belum selesai. Nah ini saya bilang, wah ini masjid sesuai sunnah nih gitu kan, jangan disumbang. Ntar kalau kita sumbang, ntar dia beli keramik lagi kan, jadi nggak sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan. Nah, tradisi Yahudi masuk ke rumah ibadah itu melepas sendal, justru itulah yang kita pakai sekarang ini. Tapi masalah enggak tuh gitu. Itu dibolehkan. Sebagaimana tradisi orang Yahudi puasa 10 Muharram memperingati Nabi Musa itu ditolong oleh Allah, maka sekarang pun kita juga masih disunahkan puasa 10 Muharram. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam puasanya, kalau buat Nabi Daud itu wajib ya, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, itu wajib buat Nabi Daud. Nah buat kita, boleh nggak kita ngikutin puasanya Nabi Daud? Ternyata boleh. Walaupun tidak wajib, yang wajib kita adalah Ramadan. Nah orang Yahudi sholatnya lepas sendal, dia pasang karpet lah kayak kita gini. Dan kita sekarang niru kayak mereka, boleh nggak? Boleh aja. Artinya apa? Tidak semua itu haram, tapi tidak semua juga wajib. Gitu. Ada pemilahan di situ, ya. Kayak ruangan ini nih Pak. Ruang apa nih namanya ini? Masuk ke dalam gini, ini kita nyebutnya mihrab, ya kan? Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW yang namanya Masjidin Nabawi, ini lempeng aja Pak, nggak ada masuk ke dalam gini, nggak ada. Karena ini ciri dari bangunan ibadahnya Yahudi. Orang-orang Yahudi itu nabi-nabi para Bani Israel kayak Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan sebagainya itu ibadahnya di dalam mihrab. Ya, di dalam mihrab ada satu ruangan khusus untuk dia ibadah, mihrab. Maryam itu ada di dalam mihrab, Zakaria ada di dalam mihrab, gitu kan? Nah, tradisi ada mihrab itu kemudian diadaptasi ke masjid. Ada mihrab buat imam. Kalau di zaman Nabi nggak ada nih Pak, ini lempeng aja nih gitu. Di zaman Nabi lempeng aja. Sekarang juga gitu lempeng aja itu di Masjid Nabawi. Tempat imam itu ya bareng sama jamaah, ini temboknya rata gitu. Nah tapi nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Ini termasuk tradisi juga ya Pak, tradisi Yahudi malah gitu. Tapi tradisi yang boleh diadaptasi. Nah, contoh lagi nih, orang Yahudi kalau ngumpulin jamaahnya dia pakai trompet, pakai apa namanya sangkakala gitu ya. Wah, gitu. Mungkin ikut dari tradisi Mesir gitu kali ya, ngumpulin orang gitu. Kata orang Kristen kan pakai bel, teng 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 gitu kan. Nah kita tradisi dari zaman Nabi yang aslinya itu Pak, dengan azan kan, oke, dengan azan. Tapi gitu, di beberapa tempat kita masih juga menggunakan beduk, ya kan? Beduk bertalu-talu tanda waktu maghrib sudah tiba. Kalau kita nonton di TV itu Pak, bulan Ramadan tuh rating acara TV yang paling tinggi itu kan saat-saat menantikan azan maghrib gitu kan. Nah itu kan diawali dengan tak 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 dung 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 gitu kan. Itu tradisi kan, bukan dari zaman Nabi. Tapi kenapa ada banyak di masjid-masjid? Apakah masjid itu semuanya jamaahnya masuk neraka gara-gara tradisinya nggak sesuai dengan yang ada di zaman Nabi? Ya enggak juga. Di Istiqlal tuh beduknya gede banget Pak, ya. Di beberapa masjid memang kayak di kita mungkin saya nggak tahu kalau di sini nggak ada beduknya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada beduknya memang. Tapi tradisi selain beduk ada. Contoh Pak, menara. Menara itu bukan tradisi Islam loh. Kubah itu bukan tradisi Islam. Kubah itu kalau para ahli arsitek itu banyak yang bilang itu kan budaya dari Eropa Timur. Ketika Islam dalam hal ini Khilafah Bani Uthmaniyah masuk ya ke Eropa Timur, ya kan, dan mengislamkan wilayah Eropa Timur, budaya Eropa Timur itu terbawa ke dalam budaya Islam, sehingga karena di sana yang namanya bangunan bagus, bangunan mewah itu pakai kubah. Kayak Bapak mungkin lihat Hagia Sophia, nah itu kan ada kubahnya. Padahal Hagia Sophia itu kan gereja, tapi dia pakai kubah. Maka kalau kita ke Istanbul Pak, hati-hati.
ini gedung segede gini cakep banget nih masjid. Begitu kita lihat ternyata dia adalah gereja. Penampakannya tuh kayak masjid. Nah ternyata masjid-masjid di seluruh dunia yang pakai kubah itu terpengaruh dari gaya arsitektur Turki. Dan Turki itu mencerminkan arsitektur Eropa Timur. Dan Eropa Timur gedung-gedung itu, mau itu gereja, mau itu gedung apa dan sebagainya, memang ada kubahnya. Nah kita sekarang di Indonesia, gaya masjid Turki itu udah kayak ciri khas masjid itu ya ada kubahnya pasti gitu. Walaupun kalau kita perhatikan ciri arsitektur asli Indonesia, Nusantara gitu kan, kayak Masjid Demak, Pak. Masjid yang ada di Demak itu malah nggak ada kubahnya. Dia masjidnya ikutin tradisi Indonesia, yaitu model yang sih kayak gitu tuh, limas ya atau apa model kayak gitu, kayak Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila model begitu tuh, ya kan? Nah itu Masjid Warawali yang kita kenal penyebar agama Islam di Indonesia itu yang belum terpengaruh dengan gaya arsitektur Turki. Nah, arsitektur Turki sendiri itu bukanlah tradisi dari Mekah Madinah di masa Rasulullah. Kalau di masa Rasulullah masjid itu tidak ada kubahnya, tidak ada menaranya, bahkan atapnya pun nggak ada atapnya, Pak. Nah, kita sekarang masjid dikasih atap, dikasih kubah, dikasih menara. Nah, itu tradisi. Maksudnya tradisi yang bukan dari negeri Islam, bahkan boleh dibilang itu tradisi dari Kristen sebenarnya. Ada kubah itu, ada menara itu. Tapi apakah ini jadi terlarang, jadi haram, kita semua masuk neraka gara-gara mengadaptasi gaya arsitektur Turki? Ya jawabannya tidak juga. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di atas kubah itu masih ada lagi kayak kayak tiang lagi gitu ya. Lalu di atasnya ada lambang bulan sabit, dan ada bintangnya. Saya tanya, itu gambar bulan dan bintang itu dapat dari mana? Masjid-masjid kita kok ada lambang bulan dan bintangnya? Apakah dari Rasulullah? Enggak. Itu lambang negara Turki. Dari dulu Turki itu lambangnya memang bulan sabit dan ada bintangnya. Yang sebenarnya itu bukan bintang, itu sebenarnya planet, itu Venus kalau nggak salah. Jadi pada malam-malam tertentu bulan memang sabit dan kemudian ada dekat di situ ada bintang. Dia nggak masuk banget sih, agak jauh sedikit gitu. Aslinya kalau kita lihat di langit gitu. Nah, cuman orang tersebut bilang itu adalah bulan bintang dan itu menjadi lambang khilafah Turki Utsmani, dan masjid-masjid di seluruh dunia kemudian terbawa arsitektur dari Turki Utsmani yang sumbernya bukan dari zaman Nabi. Tapi apakah itu dianggap bid'ah atau dianggap itu sesat? Apakah itu tidak sesuai dengan agama Islam? Enggak juga. Jadi tidak semua tradisi yang terkenal di tengah umat Islam itu lantas kalau nggak sesuai dengan Nabi jadi haram, itu tidak juga. Nah untuk Indonesia lebih lucu lagi, Pak. Nih baju yang saya pakai nih, ini tradisi nih, Pak. Secara ginekologi ini bukan bajunya orang Arab loh, ini bajunya orang Cina. Ya, makanya disebut dengan baju koko, ya kan? Koko itu kan panggilan buat saudara laki-laki, abang gitu, orang Cina, ya kan? Nanti kalau yang perempuan baju encim, gitu, ada baju koko, baju encim. Saya nggak tahu ceritanya gimana, kemudian lama-lama akhirnya baju Cina laki-laki itulah yang disebut dengan baju takwa, yang baju Islami gitu. Pakai koko, dress code-nya apa nih pengajian? Koko gitu. Nah itu Pak, orang pakai koko itu dianggap Islami gitu. Padahal emang pernah Rasulullah tuh pakai baju koko? Enggak pernah. Bajunya Nabi itu bukan model koko gitu Pak. Apalagi peci hitam, peci putih, peci enggak. Nabi enggak pakai peci Pak. Kalaupun Nabi pakai sorban muter di kepalanya, bukan peci kan? Sarung. Saya nggak tahu dari mana, tapi yang jelas di Bangladesh ya itu orang-orang sana pakai sarung dan mereka agamanya bukan Islam. Bangladesh itu kalau nggak salah Hindu pemuda gitulah ya. Yang Islam ada, tapi mereka pakai itu. Jadi Hindu kayak gitu pakai sarung kemana-mana.
Nah kita di Indonesia sarung tuh lambang santri, ya kan? Santri kemana-mana pakai sarung gitu. Nah akhirnya itu tradisi, kan itu bukan sunnah Nabi, itu tradisi masyarakat pakai sarung. Akhirnya di suatu tempat dianggap itu ciri Islam, di tempat yang lain itu malah bukan ciri Islam. Kalau kita pakai sarung tuh udah kiai banget lah, kemana-mana pakai sarung tuh udah santri kiai gitu kan. Di Bangladesh itu dipakai sama orang Hindu, ya kan? Nah di Mesir, ini lucu nih, orang Mesir tuh kesehariannya yang ulama, yang orang alim nggak pakai sarung, mereka pakai gamis lah, jubah gitu kan. Tapi mereka punya sarung juga, dipakainya hanya kalau lagi mau jima sama istrinya, malam-malam menjelang jima. Nah mereka pakai sarung gitu. Sarung yang kita pakai buat ke masjid Pak, itu yang dipakai mereka kalau mau jima. Budaya kan, tradisi kan. Yang unik tuh begini, banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal di Mesir bawa tradisi Indonesia ke masjid pakai sarung. Nah sama orang Mesir dimarahin, woi ini masjid, hormati, pakai sarung lagi ke masjid gitu, emangnya mau jima gitu kan. Nah ini kan budayanya jadi tabrakan itu, ya kan. Kata orang kita, lah pakai sarung mah ke masjid ya pakai sarung lah, kenapa jadi mau jima? Ternyata budaya orang Mesir, sarung itu pakaian khusus kalau mau jima tuh ya pakai sarung gitu. Kan jadi muter-muter itu Pak, ya kan. Nah terus saya tanya, apakah sarung itu tradisi Islam? Ya Islam Indonesia iya, tapi kalau Islam Mesir enggak gitu. Jubah, baju gamis panjang itu apakah itu baju tradisi Islam? Kalau di Saudi iya, tapi apakah di Indonesia? Enggak. Pakai jubah itu cuman orang Indonesia yang ke Arab-Araban aja yang pakai jubah gitu kan. Karena udah sering haji kali, udah sering umroh gitu kan, atau sering lihat orang Arab pakai jubah gitu kan, terus dia pakai jubah di sini. Dia merasa bahwa saya sudah Islami banget, udah pakai jubah gitu kan. Padahal di Saudi Pak, ya operator beko itu Pak, itu juga pakai jubah juga, itu pakai gamis panjang. Orang kita melihat operator beko tuh alat berat itu lagi benerin Masjidil Haram tuh kan lagi renov. Wah, kiai ini pakai gamis, langsung cium tangan bolak-balik aja. Kiai katanya bawa beko gitu kan. Padahal dia bukan kiai, emang operator beko beneran. Ya bajunya aja gamis gitu kan. Nah di kita tuh Pak, kalau udah gamis kan udah ustad banget gitu ya kan. Mana-mana pakai gamis. Hati-hati pakai gamis, kalau ke masjid ntar disuruh mimpin jadi imam kan kacau tuh ya kan. Jadi itu kan tradisi. Setiap negeri Islam itu ada tradisinya sendiri-sendiri. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, ini kan kita dikit lagi Ramadan, tradisi-tradisi Ramadan kita Pak itu sangat khas, yang kalau kita cari rujukannya ke zaman Nabi malah nggak ada. Tapi itu dianggap tradisi kita. Saya kasih contoh. Menjelang Ramadan ini kan dikit lagi Pak ya, kira-kira ya sebulan lah hitungannya gitu kan. Ini nanti Pak hati-hati kalau sudah melewati daerah kuburan, lewat kuburan tanah kusir, hati-hati Pak, macet, karena orang akan rame-rame ke kuburan. Nah itu tradisi Pak. Walaupun tradisi ini tidak bertentangan dengan agama Islam, karena dalam agama Islam memang ada syariat untuk ziarah kubur itu ada, kita disunnahkan. Cuman kalau dari sisi tradisinya adalah khusus menjelang Ramadan rame-rame ziarah kubur gitu kan. Nah itu tidak dicontohkan secara langsung oleh Nabi gitu. Nabi kan tidak melakukan ziarah kubur setiap menjelang Ramadan kan enggak. Tapi apakah itu jadi terlarang? Ya enggak juga. Makanya kita pada ziarah kubur, ziarah. Kenapa ziarah menjelang Ramadan? Habis orang-orang pada ziarah sih. Dia ziarah. Kalau orang Jawa nyekar gitu kan, atau nyadran gitu misalnya. Habis semua orang pada gitu, saya ikut juga ziarah gitu kan. Belum tentu dia tahu juga tuh ziarah ngapain gitu kan. Emang ziarah ngapain Pak di kuburan? Ya intinya sih kita doa sebenarnya kan, mendoakan gitu ya intinya. Walaupun banyak juga yang nggak bisa doa gitu. Orang dia masuk kuburan dia nggak tahu baca apaan.
Memang baca apaan Pak ke kuburan gitu? Masuk kuburan, ya beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, kan gitu kan. Nah itu disunnahkan masuk kuburan kita beri salam, jangan dikira yang di kuburan itu nggak dengar mereka. Bahkan mereka juga bahagia karena kan salam itu kan doa, dan bahkan mereka lebih dari sekedar bahagia menjawab salam kita. Jangan dikira mereka diam aja, tapi memang sih jawabannya itu nggak kedengeran di kuping kita. Kalau sampai kita dengar jawabannya, kita pulang gitu kan. Ya dia jawab lagi gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada jawab tuh kita pulang Pak gitu. Apalagi yang kenal sama kita, woi kapan nyusul? Kapan nyusul lagi gitu kan. Kita pulang gitu. Nah itu tradisi Pak sebenarnya. Ziarah kubur itu tradisi. Maksudnya dimomenkan di menjelang Ramadan itu tradisi. Tapi itu bukan tradisi yang haram, karena pada dasarnya kita kalau mau ziarah kubur memang disunnahkan gitu ya, walaupun tidak harus menjelang Ramadan. Atau kalau menjelang Ramadan ini ramai macet Pak, saya kasih saran Pak, Bapak cari jam yang nggak terlalu sibuk. Kalau siang pasti sibuk lagi, Sabtu Ahad itu pasti ramai banget. Nah coba Bapak tuh datang kira-kira jam 2 lah malam gitu kan. Apalagi sambil hujan rintik-rintik gitu ke kuburan Tanah Kusir tuh Pak, sekalian uji nyali juga tuh Pak, uji mental gitu ya, jam 2 malam ngapain? Ziarah gitu. Boleh juga tuh Pak. Terus tradisi khas di Ramadan itu Pak, yang gak ada asal muasalnya dari Nabi, tapi itu sah-sah saja ya, adalah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan kuliner. Padahal kalau Nabi mah Ramadan itu ya bulan puasa Pak, dalam arti makanannya jadi berkurang. Aturan sehari 3 kali nih, karena siang harus puasa, makanannya berkurang harusnya. Tapi di kita kebalikannya, menjelang Ramadan harga-harga bahan pokok itu pada loncat, bukan cuma naik Pak. Nah, sebulan sebelum Ramadan harga-harga udah naik gitu kan. Dan kita punya tradisi yang unik. Ramadan itu tidak mengurangi makan, hanya menjadwal ulang makan kita. Sehari tetap 3 kali, bahkan bisa jadi lebih Pak. Cuman geser waktu doang. Ya makan pagi itu jadi sahur, makan siang itu jadi buka. Nah habis tarawih itu masih ada lagi satu partai lagi, tetap 3 kali juga Pak. Belum nanti ditambah dengan segala aneka ragam hidangan Ramadan. Yang di luar Ramadan nggak ada, di dalam Ramadan tuh muncul semua. Ada segala kolak pisang lah, ada segala bakwan lah, gorengan dan sebagainya. Sehingga Ramadan itu bulan penambahan gizi gitu. Karena acara buka puasa itu Pak sambung menyambung jadi satu. Dan namanya acara buka puasa kan ngundang makan. Masa cuma makan sama tempe doang, ya kan segala macam hidangan ada. Yang jadi masalah tuh saya Pak, setiap hari undangan buka puasa, pengajian judulnya sih, tapi kan ujung-ujungnya buka puasa bersama. Tiap hari makan enak Pak, tiap hari gitu kan. Logikanya bulan puasa bulan Ramadan, tapi kenyataannya bulan puasa bulan gizi, ya penambahan gizi dan kalori. Maka sudah benar sih orang-orang tua kita dulu tidak menyebut Idul Fitri, tapi menyebutnya dengan lebaran, makin lebar karena banyak yang kita makan gitu kan. Nah itu tradisi yang ya nggak ada contohnya di zaman Rasulullah, apalagi tradisi pulang kampung itu nggak ada. Rasulullah tuh hidup di Madinah selama 10 tahun, mengalami Ramadan selama 9 kali. Belum pernah sekalipun di tengah-tengah Ramadan Nabi sibuk cari tiket mau kemana, pulang kampung. Belum pernah. Itu budaya kita aja tuh, pulang kampung menjelang Idul Fitri itu budaya, tradisi. Tapi kira-kira itu haram nggak? Ya enggak lah, masa haram gitu kan. Walaupun nggak sama sama Nabi ya beda urufnya. Silakan. Termasuk yang tradisi nggak ada contohnya di zaman Nabi Pak. THR itu nggak ada contohnya Pak. Itu bid'ah sebid'ah-bid'ahnya gitu ya kan. Parsel lebaran ya kan, tradisi angpau itu bukan dari Nabi gitu ya kan. Termasuk nih Pak, kalau udah hari raya
budaya kita itu Pak adalah saling berkunjung ke rumah orang tua, ke rumah famili dan saudara. Kan itu budaya kita. Pertanyaannya, emang kalau di masa Nabi hari raya Idul Fitri saling berkunjung? Enggak. Idul Fitri ya sholat Idul Fitri ya di padang pasir gitu. Setelah selesai pulang ya udah selesai. Kehidupan normal kembali Pak. Enggak ada arus mudik, arus balik, itu enggak ada. Silaturahmi ke rumah orang tua aja enggak ada Pak. Nabi itu emang udah gak punya orang tua. Tapi kalau mertua Nabi punya. Siapa mertuanya Nabi? Ya itu Abu Bakar tuh mertua Nabi. Karena putrinya Abu Bakar, Aisyah, itu kan nikah sama Nabi. Jadi Abu Bakar tuh mertuanya Nabi. Umar juga mertuanya Nabi. Dan Umar tuh punya anak perempuan namanya Hafsah yang menjadi istri Nabi. Jadi yang paling tidak Nabi punya 2 mertua tuh di Madinah. Pernah dengar Pak? Hari raya Idul Fitri Nabi kunjungan ke rumah mertua. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah ada apa? Enggak, mau sungkem gitu. Pernah enggak Nabi sungkem sama Abu Bakar sama Umar gitu? Abu Bakar dan Umar enggak pernah gitu kan? Karena apa? Karena ya tradisinya beda sama kita. Kalau kita punya mertua nih Pak, masih punya orang tua gitu kan? Ternyata kita nggak datang hari raya kan gitu, bisa dipecat ya Pak, kita jadi mantu ya kan. Nah itu kan tradisi. Di kita tradisi-tradisi yang hasil dari budaya kita itu banyak banget Pak di kita. Tapi belum tentu tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam. Tidak. Kalau tidak sama dengan sunnah Nabi, iya. Tapi kan tidak semua sunnah Nabi itu bagian dari syariat. Itu juga budaya saja di zaman Nabi, ya kan? Nah budaya di zaman Nabi yang nggak cocok dengan kita itu adalah budaya yang, mohon maaf nih Pak, budaya di zaman Nabi yang itu tradisi mereka, yang buat kita aneh itu adalah menikah berkali-kali, ya, menikah di usia yang sangat dini. Lihat Nabi itu menikah dengan Aisyah di usia berapa? Aisyahnya 6 tahun Pak. Buat kita apa-apaan ini? Ini pedofil ini pelecehan pada anak kecil. Masa anak umur 6 tahun dikawinin gitu kan? Nah, lalu Aisyah setelah dinikahi oleh Nabi di usia 6 tahun belum kumpul sama Nabi karena dia masih anak-anak. Begitu dia sudah masuk usia baligh, usia 9 tahun, barulah nyatu dengan Nabi sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Nah itu tradisi mereka. Memang biasa mereka menikahkan anak sejak kecil Pak. Di kita kriminal itu Pak. Kalau kita menikahkan anak di bawah umur, masuk penjara kita. Dulu ada Syekh siapa namanya itu, Syekh Uji apa siapa gitu ya. Nah, nikah sama istrinya masih belum 17 tahun, masuk penjara dia. Karena nggak sesuai tradisinya gitu kan. Nah di Arab sana, di wilayah-wilayah tertentu ada tradisi model kayak gitu. Saya sendiri Pak punya, ada keluarga saya yang tradisi Arabnya kental karena dia keturunan Arab. Itu dia nikahkan putrinya yang baru usia kelas 5 SD ya kan, dengan anak dari pamannya. Nah, anak paman itu baru SMP kelas 2. Bayangin, SMP kelas 2 yang laki, yang perempuan SD kelas 5. Dikawinkan. Ya memang tidak di KUA Pak, dikawin gitu aja antara mereka. Tapi habis nikah ya pulang ke rumah orang tua masing-masing gitu. Sampai nanti kalau dua-duanya udah gede, ditawarin mau diteruskan nggak pernikahan kalian. Aneh Pak buat kita gitu kan. Kalau mau diteruskan ya udah, kalian sudah suami istri. Itu yang disebut dengan kawin gantung Pak. Nah, tapi kalau mereka bilang nggak mau gitu kan, ya udah mereka difasakh, dipisah, bukan cerai, fasakh namanya. Nah itu tradisi di Arab yang di kita tuh nggak masuk di logika kita, nggak masuk. Kalaupun ada orang keturunan Arab di sini yang menjalankan tradisi itu, masuk penjara Pak di sini, jadi urusan gitu, ya kan? Nah termasuk di Arab tuh biasa orang laki menikah lebih dari satu tuh biasa.
Bahkan ini nggak masuk di logika kita, Pak. Kerajaan Saudi Arabia itu, Pak, itu kerajaan yang tidak pernah mengalami proses penyatuan dari berbagai macam suku yang beredar di sana, kecuali disatukannya dengan perkawinan. Jadi King Abdul Aziz, Bapak pasti ingat ya, nama King Abdul Aziz itu nama bandara di Jeddah, King Abdul Aziz. Nah, Raja Abdul Aziz ini, Pak, menikahi putri-putri kepala suku yang ada di sana. Semua suku kalau ada putrinya dinikahi. Jadi bininya banyak, Pak. Ya mungkin tidak langsung 4, satu dinikah terus satu dicerai, satu dinikah yang lain dicerai gitu. Tapi kalau dihitung-hitung konon sampai puluhan itu bininya, ya. Untuk apa? Apa dia mata keranjang, nggak boleh lihat perempuan dikit lo mau kawinin aja? Bukan. Tradisinya adalah menyatukan suku-suku yang sering perang itu dengan cara disatukan lewat perkawinan. Yang setelah dinikahi anak kepala sukunya, maka kepala sukunya jadi ikut bergabung dan menjadi sebuah kerajaan besar yang disebut dengan Kerajaan Saudi Arabia. Itu unik banget, Pak, menyatukan. Kalau kita disatukan dengan apa, Pak? Orang se-Indonesia ini kan kita ada Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air kan disatukan oleh Sumpah Pemuda gitu kan. Kalau Saudi disatukan oleh apa? Oleh poligami. Dinikahin semua kepala anak sukunya, anak kepala sukunya, lalu jadi negara, gitu. Dan negaranya kuat, Pak. Kalau di kita, anak dari istri pertama itu pasti berantem sama anak dari istri kedua, ya kan? Dua istri berantem dulu, anak cucu keturunannya berantem terus, Pak. Di Indonesia tradisinya nggak sesuai, tapi di Saudi justru antara ibu pertama, ibu kedua, ibu ketiga dan seterusnya itu malah jadi bersatu. Wah, itu unik banget, Pak, di sana. Kita nggak paham gitu gimana cara mereka melakukan hal-hal kayak gitu, aneh buat kita, dan mereka juga bingung melihat kita. Lah, cuman punya istri 2 aja jadi berantem mulu, jadi aneh juga buat mereka, gitu kan? Nah, cuman yang lucu gini, Pak, keturunan Arab yang ada di Indonesia pada poligami, di sini jadi urusan, Pak, gitu kan? Oma Irama poligami, diributin orang. Agim poligami, diributin orang. Karena di Indonesia tradisinya tuh kalau orang poligami itu kesannya kayak dalam tanda petik kurang apa? Setidak-tidaknya kurang didukung oleh ibu-ibu. Gitu. Setidak-tidaknya gitu ya. Nah, itu tradisi-tradisi di setiap bangsa beda-beda, walaupun sama-sama agamanya Islam. Sama-sama agama Islam, tapi tradisinya beda-beda. Nah, kita tuh tidak dipertentangkan dengan tradisi kita dengan tradisi Rasulullah, tidak. Cuman yang dipertentangkan dengan nilai-nilai keislaman. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.